channel ya. Di sini Minji bakal nemenin kalian belajar sejarah Islam dengan menyenangkan. Sebelum kita membahas sejarah Islam masa modern, kita akan terlebih dahulu membahas tentang bagaimana awal periode modern dimulai. Jadi, pada tahun 1798, Prancis melakukan eksploitasi terhadap Mesir. Kenapa? Karena perdagangan Mesir pada saat itu sedang jaya-jayanya, sehingga Raja Prancis mengutus seorang jenderal bernama Napoleon Bonaparte untuk menjajah Mesir. Sesaat setelah tiba di Mesir, Napoleon langsung bisa menaklukkan Alexandria. Dalam perjalanannya ke Mesir, pasukan Prancis sudah banyak menaklukkan sebagian daerah di Mesir, seperti Pulau Malta. Saat ia menuju Kairo, pasukan Prancis dihadang sama pasukan Mamluk, yaitu tentara berkuda elit yang melayani penguasa Mesir. Namun, pasukan Mamluk dikalahkan oleh Napoleon. Tak hanya itu, Napoleon juga menaklukkan Salalie dan Damietta. Ekspedisi Napoleon ini sangat sukses. Namun, suatu ketika Napoleon mendapatkan kabar bahwa Prancis tidak baik-baik saja, sehingga dia kembali pulang tanpa mengabari pasukannya. Dia pun mengutus jenderal-jenderal besar Prancis lainnya seperti Jenderal Kleber dan Jenderal Menou. Di bawah pimpinan Jenderal Menou, pada tahun 1799, pasukan Prancis dikalahkan oleh pasukan Mesir pada tahun 1800. Itulah yang menjadi awal baru Islam pada masa modern. Nah, kita sudah membahas sejarah awal periode modern. Jadi, kita akan membahas tentang pembaruan Islam di masa modern. Sekarang kita masuk ke materi kedua, yaitu pembaruan Islam masa modern. Jadi, periode Islam modern dimulai pada tahun 1800 Masehi hingga saat ini, saat pasukan Prancis dikalahkan oleh pasukan Mesir. Periode ini ditandai dengan kebangkitan umat Islam yang menyadari kelemahannya dan mendorong kemajuan dalam berbagai bidang. Adapun beberapa faktor yang mendorong perkembangan Islam modern diantaranya: yang pertama, gelombang modernisasi di Eropa. Yang kedua, imperialisme Barat ke Timur Tengah. Yang ketiga, kesadaran orientasi Islam dalam peradaban. Pada masa modern ini, Islam mengalami kebangkitan dan perkembangan di berbagai bidang. Di antaranya, yang pertama, kesadaran umat Islam. Yang kedua, gerakan pembaruan. Yang ketiga, pembentukan organisasi keislaman. Yang keempat, pembaruan ajaran Islam. Yang kelima, pembaruan pendidikan. Dan yang terakhir, pembaruan ketatanegaraan. Pada masa Islam modern ini ada tokoh-tokoh yang berpengaruh karena pemikiran-pemikirannya. Yang pertama ada Muhammad Ali Pasha, yang kedua ada At-Tatawi, yang ketiga ada Jamaluddin Al-Afghani, yang keempat ada Muhammad Abduh, dan yang kelima ada Rashid Ridho. Nah, itu tadi penjelasan dari Minji mengenai sejarah Islam modern. Teman-teman juga bisa mencari referensi lain ya. Sekian dari Minji, sampai jumpa lain waktu. Bye-bye semua.